Halo semuanya, PTTH Ranah Kaisar episode 657 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xuan Huang tidak berbohong kepada Xiaoyan. Setelah pertempuran besar dan kepergian klan Pinik, tubuhnya mulai diracuni oleh racun bunga merah muda misterius yang berasal dari dunia Sanhai. Racun itu begitu mematikan hingga bahkan tubuh abadi seekor naga tidak mampu menahannya. Menyadari bahayanya, Xiaoyan berusaha mencari cara untuk menolongnya. Namun kekuatannya dan pengetahuan tentang racun masih terbatas. Dia lalu menghubungi nomor 7, seorang pedagang lintas dunia dari alam dewa kekacauan. Sementara itu, Xuan Huang yang sudah pasrah pada takdirnya, menitipkan pewaris darah murni Jiuyin dan seekor naga kecil bernama Bao Bao kepada Xiaoyan. Ia memperingatkan agar identitas sang pewaris tidak diketahui siapapun di dunia Sanhai. Tidak lama kemudian, nomor 7 tiba dalam wujud seekor bangau putih dan mulai menganalisis racun tersebut. Dia menyimpulkan bahwa racun itu bukan berasal dari 9 dunia utama, melainkan racun ciptaan seorang ahli tingkat tertinggi yang hanya dapat dinegasikan dengan kekuatan hukum yang mampu menghancurkan aturan racunnya sendiri. Racun yang meresap ke dalam tubuh Xuan Huang tampak kian ganas. Warna hitam mulai menyebar di bawah sisik naga yang semula berkilau, seolah darah dan dagingnya telah membusuk oleh bisa yang tidak dikenal. Meskipun Xuan Huang segera menekan seluruh aliran darah dan energi kehidupan ke titik terendah, langkah itu hanyalah penundaan, bukan penyelesaian. Jika racun ini tidak segera dinetralisir, maka tubuh naga itu perlahan akan terkikis hingga akhirnya musnah. Si nomor 7 yang dipanggil He Xianren menatapnya dengan pandangan serius, lalu mengeluarkan sepasang sarung tangan. Dia menghancurkan sebutir pelindung alkali di tangannya, dan setelahnya dengan teknik kendali jarak jauh, ia menggunakan sebilah pisau kecil untuk memisahkan sepotong sisik naga yang telah terkontaminasi racun. Bertahanlah sebentar, aku perlu memisahkan sedikit untuk menganalisis racunnya. Baru kita bisa mengetahui jenis bisa apa ini, ucap He Xianren dengan suara dalam. Dia menatap potongan sisik yang kini melayang di udara. Melalui celahnya, tampak daging di bawah sisik itu menghitam. Sementara racun menyebar melalui darah naga dengan kecepatan menakutkan. He Xianren berpaling pada Xiaoyan seraya mengatakan, "Gunakan apimu untuk membakarnya. Lihat apakah bisa diuraikan." Mendengar itu, Xiaoyan menggerakkan pikirannya. Api surgawi yang menyala lembut meluncur keluar dari tubuhnya. Dia dengan hati-hati mengendalikan suhu agar tidak membakar sisik itu hingga habis. Namun, di bawah nyala api tersebut, racun yang menempel di permukaan sisik justru tidak lenyap. Sebaliknya, dari bercak merah muda di atasnya, tampak muncul kuncup bunga kecil yang perlahan mekar menjadi bunga hitam pekat. Begitu bunga itu terbuka, aroma aneh bercampur dengan debu halus menyebar di udara, seperti serbuk maut yang tak kasat mata. He Xianren segera mengangkat tangannya. Sebuah kristal bening muncul di udara, membentuk penghalang transparan yang menutup rapat bunga beracun itu agar serbuknya tidak menyebar. "Tunggu sebentar, biarkan aku memeriksa kitab kuno terlebih dahulu," ucapnya sambil duduk bersila. Bulu-bulu putih di seluruh tubuhnya memancarkan cahaya lembut. Setiap helai bulu tampak seperti ruang penyimpanan kecil yang berisi berbagai benda. Dia mulai mengeluarkan gulungan kitab, jepitan, dan berbagai alat aneh dari dalamnya. "Tidak benar, ini juga bukan," gumamnya sambil membuka gulungan demi gulungan, hingga seluruh area di sekitarnya dipenuhi tumpukan kitab dan peralatan. Xiaoyan pun duduk bersila di sisi lain, menatap dengan tenang, menunggu hasil pencarian itu. Dia tahu racun ini tidak sederhana. Tanpa mengetahui asal-muasalnya, sangat sulit untuk menetralisirnya. He Xianren mulai menunjukkan kegelisahan. "Semua catatan sudah kuperiksa, tetapi tidak ada satupun yang cocok. Dari mana sebenarnya bunga ini berasal?" ucapnya dengan wajah suram. Xiaoyan menatapnya seraya bertanya, "Apakah tidak ada hasil sama sekali?" Wajah Xuan Huang tampak semakin pucat. Waktu terus berjalan, dan kondisi tubuhnya kian memburuk. Xiaoyan tahu bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu lagi. He Xianren menghela nafas panjang, lalu mengatakan, "Tidak, tapi mungkin ada satu cara." Setelah berkata demikian, seberkas cahaya ungu melintas dari sayapnya, membentuk sebuah kitab kuno yang tinggi hingga setara tubuh manusia. Dia menempatkan beberapa pil dewa di atas kitab tersebut, lalu menjelaskan perlahan, "Ini adalah kitab waktu, dapat melihat masa lalu dan menyingkap masa depan. Hanya mereka yang menguasai seni dagang lintas dunia yang mampu memilikinya. Dapat meminjamnya pun sudah merupakan keberuntungan besar," ucap He Xianren. Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya membalas dengan hormat. "Kitab seagung itu benar-benar luar biasa."
Dia belum mengenal He Xianren dengan baik, namun dia tahu kitab semacam ini memiliki nilai yang tak terukur. He Xianren tersenyum tipis, lalu mengatakan, kitab ini memang ajaib, namun setiap pertanyaan yang diajukan harus dibayar dengan harga sepadan. Benar saja, Xiaoyan melihat beberapa pil dewa yang sebelumnya diletakkan di atas kitab mulai menyala lembut. Namun He Xianren menggeleng, itu hanya untuk membukanya. Biaya sesungguhnya akan ditentukan setelah kita bertanya. Kitab itu pun perlahan terbuka. Kabut abu-abu menyembur keluar, melayang di udara, dan berputar seperti pusaran waktu. He Xianren pun menyampaikan pesannya. Aku ingin mengetahui dari mana asal bunga hitam ini. Apa namanya, racun apa yang dikandungnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Lembaran kitab berputar cepat, seperti sedang menelusuri ribuan catatan masa lalu. Akhirnya, setelah beberapa saat, gerakan melambat dan berhenti. Sebuah suara lembut bergema dari dalam kabut. Melihat itu, He Xianren segera mempersembahkan 3 benda langka. Beberapa pil tingkat dewa, sebuah senjata spiritual, dan 1 boneka golem. Kitab itu menyala terang dan menelan seluruh benda tersebut. Dari kabutnya muncullah suara gaib. Bunga itu berasal dari altar iblis jiwa dunia. Lahir di wilayah terkutuk domain dewa kekacauan. Dia mengandung racun jiwa dunia yang mampu mengikis tubuh dan jiwa. Siapapun yang terinfeksi akan kehilangan kesadaran, tertelan oleh hasrat untuk menelan dan berevolusi tanpa henti hingga jiwanya lenyap. Cara penyembuhannya hanya dapat dilakukan dengan memadukan 3 benda langka. Cahaya fajar surga, air suci 9 langit kingling, dan pil sumber asal kekacauan yang disuling dari 10.000 tahun akar roh primordial. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan terdiam. Dia belum pernah mendengar nama-nama bahan tersebut, namun tahu betapa langkanya semuanya. Terlebih, cahaya fajar surga berasal dari domain kekacauan, tempat yang bahkan mereka sendiri tidak dapat memasuki tanpa izin Dewan Kekacauan. He Xianren perlahan berkata, 2 bahan terakhir mungkin bisa kucari, tetapi cahaya fajar surga, bahkan aku pun baru mendengarnya kali ini. Xiaoyan merenung sejenak sebelum menjawab. Kalau begitu, kita pergi mencarinya di domain kekacauan. He Xianren menggeleng pelan. Kita tidak memiliki kualifikasi. Di sana, bahkan para dewa pun seperti semut. Tidak mungkin kita menemukannya. Xuan Huang yang mendengarnya membuka matanya dengan lemah. Suaranya serak namun tenang. Jika memang tidak bisa, jangan dipaksakan. Hidup dan mati sudah menjadi takdirku. Aku tidak gentar. Namun Xiaoyan tidak menyerah. Dia menatap dalam pada kitab waktu dan berkata, aku akan meminta bantuan pada nomor 1. Dia lalu mengaktifkan slip Yoksuyu dan menyambungkan kesadarannya ke domain kekacauan tempat nomor 1 berada. Setelah mendengar penjelasan Xiaoyan mengenai kondisi Xuan Huang, suara nomor 1 terdengar dari dalam slip Yoksuyu. Bahan itu, aku bisa mencarikannya, tetapi dengan satu syarat, kau harus menenangkan kekacauan di dunia Sanhai. Xiaoyan terdiam sejenak, memahami maksud halus dari ucapan si nomor 1. Ini bukan sekedar permintaan. Nomor 1 ingin dia membantu Longyan menjadi raja baru dunia Sanhai. Xiaoyan akhirnya menjawab pelan. Aku akan mencobanya, namun tidak bisa menjanjikan keberhasilan. Nomor 1 membalas dengan tenang. Baiklah, karena Xuan Huang adalah salah satu dari kita, aku akan membantu kali ini. Sesaat kemudian, sebuah cahaya terang muncul dari selip Yoksuyu, dan dari dalamnya melayang keluar bunga cahaya fajar surga yang suci dan lembut. He Xianren menatap benda itu dengan keterkejutan. Benar-benar berhasil kau dapatkan dalam waktu sesingkat ini. Xiaoyan hanya mengangguk pelan. Hanya nomor 1 yang mampu melakukannya. Dia tidak menutupi apapun. He Xianren mengangguk dengan perasaan kagum. Dia tahu bantuan dari nomor 1 adalah hal yang amat berharga, dan hutang budi ini bukan milik Xiaoyan semata, melainkan juga milik Xuan Huang yang telah diselamatkan oleh pengorbanan banyak pihak. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.